Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami di IDX Season Closing, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723. Kami ulang kembali di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih selaku VP Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Al-Fatih. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau Pak Al-Fatih, tapi range pergerakannya tampaknya lebih ke arah terbatas dan level 69 belum mampu kembali ditembus oleh indeks harga saham gabungan. Sebelum membahas dari sisi review perdagangan hari ini, kita akan coba lihat terlebih dahulu bagaimana pola pergerakan indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir di tengah sentimen global yang berkembang, Pak Al-Fatih. Ya, jadi kita lihat sebenarnya market belum kemana-mana ya, tapi memang ada sempat slightly turun ya, karena minggu yang lalu kan dia sempat di sekitar angka 6950-an, 6940 gitu ya, dan kemudian kemarin itu 2 hari yang lalu tuh drop jauh ya, sempat menyentuh di bawah 68 ya, tapi kemudian rebound kembali. Hari ini memang agak loncat ya, agak naik, tapi kemudian tertekan lagi, karena saya lihat memang sih sebenarnya belum banyak berubah indeks kita sejak mungkin pertengahan Januari ya. Konsolidasi sideways dan pergerakannya cenderung random ya. Random itu dalam arti dia bukanya turun, nanti tutupnya naik, atau bukanya naik, tutupnya turun ya. Nah, saat ini saya lihat sih range-nya memang di sekitar 68, 6810, bawahnya, atasnya itu kelihatannya sih 68 ya, 69 lah ya, kita bulatkan 69. Nah, ini ketika mendekati 69, tadi kan sempat di 6879, itu kemudian tutupnya turun lagi dan mendekati harga pembukaan ya. Jadi kekuatan untuk naik tuh belum ada ya, meskipun tadi pagi dicoba naik kencang ya, tapi kemudian tekanan jual muncul lagi. Jadi kemungkinan sih di awal-awal pekan depan tuh masih akan bergerak di range-range 6820, 6870 ya, mungkin area-area sana. Prospek minggu depan seperti apa, Pak Al-Fatih? Ya, mungkin di awal pekan bisa jadi ada penurunan dulu, nanti di pertengahan ada kenaikan lagi, tapi pergerakan besarnya itu belum ada perubahan sih, masih konsolidasi ya di area-area yang ada di akhir pekan ini gitu ya, di sekitar 68, 69 lah gitu, antara 6.800 sampai 6.900. Baik, Pak Al-Fatih, di sepanjang perdagangan hari ini yang menopang dari penguatan indeks harga saham gabungan dari sektor teknologi ini ada Gotoh hari ini juga menguat cukup signifikan. Kita akan coba singgung dan bahas terlebih dahulu, terutama dari sisi teknikal untuk Gotoh. Hari ini tampaknya balik lagi ke level 120-an, Pak Al-Fatih. Tapi kalau kita rangkum dalam beberapa hari perdagangan terakhir atau beberapa pekan, tampaknya Gotoh pergerakannya juga tidak kemana-mana sampai sejauh ini. Ya, jadi kalau kita ingat bahwa bobot Gotoh itu di indeks itu cukup besar ya, sehingga pergerakannya banyak mempengaruhi ya indeks kita. Memang tadi dia juga bergerak naik, tapi kemudian di pergerakan ini kemudian mengalami tekanan ya di akhir-akhir sesi gitu ya. Jadi kita lihat bahwa resistance di sekitar 121 itu adalah gap ya yang terjadi antara 21 dan 22 Februari itu masih menahan kenaikan ya dalam jangka pendek. Mungkin sih masih akan mencoba naik lagi, menguji level-level tertinggi sebelumnya ya di sekitar 124 sampai dengan 127 gitu ya. Selama kalaupun ada koreksi-koreksi tidak turun di bawah 116 ya, karena itu level yang kuat yang menahan kita lihat dalam beberapa hari, bahkan terakhir itu di 15 Februari itu level-level yang menahan kenaikan.
Pak Al-Fatih, dari pola pergerakan teknikal untuk Gotoh, range pergerakannya, kalau tidak salah paling tinggi kemarin belum sampai menyentuh ke level 130-an. Dari sisi resisten, berapa yang harus ditembus oleh Gotoh untuk melangkah ke level yang lebih tinggi lagi dari posisi level tertinggi yang sudah dicapai sebelumnya dalam beberapa waktu terakhir? Ya, kalau kita lihat di 128 ya itu resistance sekitar 128 ya benar. 128 itu juga harga tertinggi di sekitar awal-awal Februari ya. Jadi level itu harus mampu dilampaui dulu karena memang biasanya di level-level tertinggi itu cenderung akan terjadi aksi profit taking ya, adanya selling yang muncul gitu ya. Jadi itu yang beberapa kali menekan GoTo ya. Kita lihat di awal-awal Februari, minggu pertama Februari itu terjadi tekanan di level tersebut. Kemudian juga di pertengahan Februari minggu yang lalu, awal minggu ini itu juga terjadi tekanan di level itu. Jadi kalau dia bisa mampu melampaui level tersebut, maka kemungkinan dia naik ke arah mungkin resistance berikutnya di 135. Oke. 20 hari ini. Kalau saya sih masih rekomendasinya buy ya, dengan batas risikonya di 116, Ya. sedangkan potensial kenaikannya ke arah 125 sampai dengan 128 ya, sebelum dia bisa 135. Baik, Pak Al-Fatih, dari Gotoh kita beralih ke saham emiten infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, Pak. Dari sisi teknikal, ini juga cukup menarik kalau kita perhatikan, karena cukup sulit Telkom ini menyentuh ke level 4.000-an dalam beberapa bulan terakhir paling tidak. Telkom sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, terdampak juga koreksi dari Gotoh, Pak. Bagaimana Anda melihat capaian Telkom hari ini yang sudah comeback di atas level 4.000-an kembali, Pak Al-Fatih? Ya, kalau kita lihat kenaikan ya yang terjadi dalam 2-3 hari ini dengan volume yang relatif meningkat gitu ya. Jadi ini cukup baik ya secara teknikal, dan juga hari ini dia menembus garis tren yang terbentuk dari puncak-puncak harga di Agustus 2002 dan Oktober ya. Jadi ini sudah masuk ke suatu area baru ya. Jadi selama tidak turun di bawah 3960, 3950, saya melihat bahwa Telkom ini sudah bullish ya. Memang ada resistance terdekat di 4080 ya, tapi pola-pola yang terbentuk dari Desember 2022 kemarin itu, dalam 2 bulan 3 bulan terakhir ini, dia memberikan target ke sekitar 4.200 ya. Jadi potensi untuk menuju 4.200 itu cukup besar. Baik, apakah ini juga apresiasi dari investor, sudah pricing dari proyeksi kinerja nantinya, Pak Al-Fatih? Atau ada aspek lain, Pak? Ya, barangkali juga ada aspek lainnya ketika saham-saham keuangan itu banyak yang tertekan, sedangkan portfolio reksadana besar itu kan mau nggak mau dia harus masuk ke saham-saham yang bobotnya besar juga di ini. Jadi mungkin peralihan ya dari beberapa saham perbankan yang tertekan itu. Baik, ada Telkom yang hari ini kembali menembus ke level 4.000-an, 4.040, menguat di 1,76% pemirsa. Baik, Pak Al-Fatih, selain dari Telkom, salah satu yang menjadi perhatian dari investor di sepanjang perdagangan hari ini adalah emiten pendatang baru, Pak. Ada dengan kode saham PGEO, Pertamina Geothermal Energi TBK begitu. Dari sisi teknikal, tadi pada pembukaan perdagangan sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan ke 925, namun mengalami koreksi yang cukup dalam, hampir auto reject bawah. Di menit-menit terakhir penutupan perdagangan sesi kedua, PGO tampaknya ditarik lagi ke atas sehingga akhirnya ditutup flat di 875 atau posisinya tidak berubah sama sekali. 815 pelemahan paling dalam dan 925 level yang paling tinggi. Bagaimana Anda melihat sikap dari investor terhadap PGEO pasca melakukan IPO? Apakah ini memang profit taking yang dilakukan oleh para investor yang memanfaatkan momentum dari harga IPO, kemudian pembalikan arah yang terjadi di penutupan sesi kedua merupakan akumulasi kembali oleh para investor? Iya, jadi kelihatannya kalau kita lihat bahwa di menit-menit terakhir itu ada kenaikan ya, itu menurut saya memang ada investor yang ada order yang belum selesai gitu ya untuk beli terhadap saham ini. Bahwa hari ini terjadi
tekanan jual yang cukup besar ya, harganya turun cukup jauh itu, katanya sih karena pada saat IPO ini tidak ada investor yang strategis ya, jadi itu rumor di market gitu ya, sehingga yang terjadi ya investor-investor perorangan gitu ya cenderungnya sih memang short term ya, sangat short term ya. Jadi itu yang kemudian terjadi, penurunan yang terjadi hari ini. Baik, dari sisi fundamental bagaimana Anda melihat? Ya kalau PGEO mungkin saya nggak terlalu mendalami ya, tapi apa yang saya dengar ini kan gas bumi ya. Jadi gas bumi ini sebenarnya sangat prospektif ya, karena dia saham yang bisa dibilang terbarukan dan hampir tidak ada habisnya gitu ya, selama bumi masih ada panasnya begitu ya, dan masih ada aliran hujan dan lain sebagainya, ini geotermal ini masih akan tetap ada gitu. Hanya pada saat ini kan memang masalah biaya dan lain sebagainya, sehingga memang masih kalah ya pemakaiannya dari batu bara gitu ya. Nah jadi ini mungkin long term sih menarik gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga memang yang disampaikan juga sebenarnya ini perusahaan yang profitable gitu ya. Baik. Tapi ya itu tadi mungkin karena belum musimnya ya. Jadi Pak Al-Fatih, ada Ibu Susilawati di Bandung, Pak. PGEO di harga 815, Pak Al-Fatih, dengan posisi teknikal hari ini. Singkat saja, Pak. Ya, kalau 815 sih baik ya. Karena kalaupun koreksi ya, kalau kita bicara Fibonacci ya mungkin ke 850 sampai dengan 830.